terjemahan itu, bertahan dengan doktrin itu, bertahan dengan pemahaman yang sesat itu. Kalau kita kaji secara maksimal, tidak akan kita temukan itu kesamaan Yesus dengan Yod-Heh-Vav-He. Apalagi tadi sudah salah kan menyebutkan kan Yod-Heh-Vav-He dipanggil Elohim. Itu antara nama dengan jabatan beda. Mereka manggilnya Adonai, mereka manggilnya Hashem. Nah, kajian bahasa itulah yang harus kita teliti, kita bahas. Kalau Anda tidak pernah belajar bahasa, susah kita mau menjelaskan. Hanya bertahan dengan terjemahan. Akhirnya teman-teman Kristen salah bertuhan gara-gara salah terjemahan. Begitu. Nggak bisa, Ustadz, dari cara dia bertanya aku lihat dia tidak bisa membedakan gelar sama nama, Ustadz. Iya. Berpikir Elohim itu adalah nama, padahal Elohim itu gelar. Sama seperti ini, emang ada di Arab orang memanggil Allah itu sebagai Tuhan? Ya mereka tidak kenal kata Tuhan, mereka kenalnya kata ilah. Jadi Anda tidak mengerti ada perbedaan proper name dan generic name gitu loh, Ya, sister. saya ngerti Mbak, saya ngerti. Kan begini, kita tidak berbicara kepada Yahudi yang sekarang. Kita berbicara kepada bangsa Data saya Israel ini Yahudi yang dulu, Mbak. pada masa Musa. Mereka kan menyebut nama Tuhan mereka tuh YHWH. Sedangkan di abad ke-7 itu sebagai Allah. Dan kalaupun kalian bilang sosoknya sama, kalian tidak berani menyebut Allah itu sebagai YHWH atau Elohim atau Adonai ataupun Bapa yang disebut dipanggil Yesus Allahnya itu sebagai Bapa. Nggak bisa kan? Ya itulah, Kita karena Mbak Novia hanya bertahan dari terjemahan. bukan terjemahan Pak, ini nama Pak. Ya Ini coba nama, sekarang saya Ustaz. tanya, Mbak, Yod-Heh-Vav-He itu apa artinya? Ya itu nama Ya coba, Tuhannya saya tanya Israel. artinya. Yod-Heh-Vav-He itu apa artinya? Ya ada artinya, cuma Ya, saya tanya artinya apa? Coba kita buktikan keilmuan Anda itu memang mumpuni untuk menjawab pertanyaan saya. Ya, Pak Syafudin, Yod-Heh-Vav-He apa artinya? suara Anda nggak dengar, Pak Syafudin. Abi, suaranya di mute itu Abi. Pendeta Saipudin Ibrahim, dibuka mute-nya. Tadi Anda telepon kan? Ya, sengaja di-mute-mutein. Enggak ada. Lah, Lo mak begitu curang. Siapa yang mute? Gue Lo. ingat soalnya lu tadi ada telepon bunyi, tang teng tong kita lagi ngobrol. Kamu yang tang teng tong. Udah lu jawab tuh, jemaat lu tuh kasihan. ya coba Pak Saifuddin, saya tanya, Yod-Heh-Vav-He apa artinya, Pak? Namanya Wafiun. Apa orang ini? Gak jelas. Gak jelas. Udin ini. Assalamualaikum semuanya. Ini Pak Ustadz Wafi, Bang Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Udin ini sudah sesat lagi menyesatkan pula. Udah sesat menyesatkan pula. Inilah Udin, ya. Ya. PI, PA apa? PI kamu? PI apa PA? Kau masih ada PR sama saya, Din. Ya, kau belum jawab pertanyaan saya sejak dulu. Itu cium jidat itu sekumpul itu ya. Bawa itu sekumpul itu. Daripada saya cium patung yang kamu Yesus, bawa dari seorang kiai kayak begitu. lebih baik saya cium manusia daripada patung Yesus yang kagak bisa apa-apa dari dirinya sendiri. Lalu kau tuhankan. Memang sesat menyesatkan kau ini. Kau keluar dari kubur hanya cium dengkul. Daripada sekumpul. Tuhan keluar dari kemaluan. Apaan itu? Lah daripada Dipercaya. Tuhan kau keluar dari kubur, itu Tuhan atau zombie itu? Kalau Tuhan keluar dari kemaluan itu bukan Tuhan Nabi- namanya, Tuhan-Tuhanan. Nabi keluar dari kubur, cium dengkul kiai sekumpul, gurunya PI. Apaan? Mending daripada Tuhan keluar dari goa perempuan, habis itu keluar dari kubur. Itu zombie itu, Din, bukan Tuhan. Masa ada nabi keluar dari kubur cium dengkul kiai sekumpul? Macam mana bisa dipercaya kayak begitu? Gak bisa dipercaya. Itu lebih masuk akal daripada Sampai Tuhan kapanpun. keluar dari rahim seorang manusia. Itu bukan Tuhan. Itu Apalagi namanya anak. Ada Habib 60 kali. Aradia, guys.
Ustadz, ini pasiennya tolong diamankan dulu lah Ustadz Wafi. Bang Nandar ini pasien lama Bang Nandar ini. Saudara-saudara, jadi diskusinya jadi kacau. Saya kacauin. Apaan? Iya, memang kau dari dulu pengacau. Makanya bagus aja kau keluar Islam. Saya kalau ngomong ayat firman Tuhan kekristenan, oke, saya serius. Tapi kalau urusan ini nggak bisa. Ngapain kita berdebat masalah agama, buang-buang waktu. Indonesia menjadi miskin gara-gara debat agama. Halo, kau lebih percaya sore, mana? Kalau ya sore. Den, kau lebih percaya mana? Tuhan yang keluar dari goa perempuan dan bangkit dari kubur kayak zombie, atau Nggak Tuhan yang usah kata nongol? framing ngomong zombie. Kan saya ini nanya. Daripada itu kiai sekumpul Ya nggak apa-apa kalau kiai ini Tuhan. Di Masjid Tuhan keluar dari Nabawi, goa perempuan kayak Nabi gimana? keluar cium dengkul guru kamu. Apaan? Gimana kalau Tuhan yang keluar dari goa perempuan? Patutkah dipercaya itu Tuhan? Itu bukan Tuhan. Saya nggak bakal percaya. Ada guru Zombie itu, Den. sekumpul. Enak aja. Kalau ada Tuhan yang lahirnya belum sempurna 9 bulan, itu namanya bayi tabung, bukan Tuhan. Wafi. Ustadz, itulah. Lu jangan ikut-ikutan gitu, Wafi. Itu kakeknya Habib Rizik. Kemana-mana dia. 70 kali mi'raj ke langit. Sedangkan Nabi Muhammad hanya sekali seumur hidup. Lari dia, guys. Lari kemana-mana. Bukan lari. Ini untuk merusak semua cerita kita ini. Supaya kita memelihara kambing, memelihara domba, nanam. Kenapa kau nanam ketika sapi. saya naik kau kejang-kejang kenapa, Din? Kenapa? Setelah saya naik kau kejang-kejang kenapa? Coba. Ya, Kau dendam kejang-kejang lama karena sama kamu saya. agak-agak. Ustadz Yusuf PI agak-agak orangnya. Apaan kamu? Jadi Yusuf PA lagi. Apaan? Bagaimana Ustadz Wafi? Kenapa Muslim tidak memanggil Tuhan? Pertanyaan saya belum dijawab sama Mbak Novia. Arti Tadi kan Yod udah apa, Mbak? sosok. Iya, sosok. Kalau memang sosoknya sama, Assalamualaikum kenapa warahmatullahi kalian nggak wabarakatuh. panggil Yahweh saja? Bahas apa ini ya? Satu Wafi yang izin ya? Mereka menganggap Allah dengan Tuhan orang Yahudi itu beda, Ustadz. Makanya saya mengatakan kan, oke, kalau kita mau mengkaji secara bahasa, perubahan antara Allah menjadi dalam bahasa Ibrani mereka tidak paham. Kemudian mereka, kan Tuhan kalian Allah, Tuhan orang Yahudi kan Yod He Vav He. Saya tanya nih, arti Yod He Vav He apa? Saifuddin pun nggak tahu. Gimana sih? Lanjut, Ustadz. Izin menambahkan sedikit ya. Seingat saya, yang menggunakan Jangan seingat. Allah itu Allah ya, bahasa Arab itu terjemahan Van Dijk kalau nggak salah itu, Satu Wafi. Jadi ketika dia ya, betul juga. Rabi juga begitu. Coba bentar ya, saya buka datanya bentar ya. Biar beliau tahu Saya bahwasanya buka data. Yod Itu He kata palsu Vav He, yang kamu dapat Yod itu He nggak Vav He, ada. ya, Yod He Vav He itu dipakai di situ kata Allah itu di terjemahan. Kalau nggak salah di Alkitab Sabda juga begitu. Betul. Coba ya, sabar ya, sabar. Keluaran. Pendeta terdongol semuka bumi ini. Nah ini. Udin Pelukus Suntur. Saifuddin ini sudah mau insaf sebenarnya. Dia mau reuni dengan kita. Dia rindu Indonesia. Capek dia di sana. Aku rindu Unirifa. Pantas Al Zaitun pada sesat semua. Soalnya Panji Udin yang pernah tukang nelpon ngajarnya nggak, rupanya. Panji Sesat bilang pernah semua nelpon itu. Saifuddin Ibrahim tahu tidak saya sekarang kalau ada nelpon 2 kapal jam. Nusantaranya Panji Gumilang itu besar sekali.
Saya bisa nelpon dengan Panji Gumilang 2 jam. Hendro Priyono itu, bisa lama saya ngobrol. Karena kamu prajuritnya yang gagal, orang disuruh di sana jaga-jaga, kamu Hendro Priyono itu dia sangat ngefans sama Saifuddin Ibrahim Pemberani. coba dibesarin. Nggak usah dibesarin. Oh, data palsu. Masa mukamu yang dibesarin? Mengganggu layar itu sebenarnya. Unirifa, besarin Unirifa biar aku memandangnya. Mana? Bisa dibesarin nggak? Nggak usah dibesarin. Besarin Unirifa. Yonatan Andar nggak ada ini. Gimana ini, Gus? Yonatan Andar ini. Unirifa. Gini aja dah. Kelihatan nggak ya? Unirifa. Keluaran ya. Diam dong. Keluaran 3.15 ya. Nggak usah buka, Alwan. Ngawur saja lu, data Keluaran apaan. 3.15. Ini katanya ya. Nggak usah ngomongin itu. Yod. Ini kenapa malah kelihatan gak ini? Kelihatan. Lihat itu, lihat tuh. Hidung saya ini. Ini kan Bani Israel. Yod. He Faf He ya. Lihat ini. Yod. He Faf He. Israel. Yod He Faf He. Lihat di sini. Alhamdulillah. Ini ya. Bani Israel. Yod He Faf He. Lihat terjemahan ini. Bani Israel. Allah. Jadi ini kan yang menggunakan Alkitab berbahasa Arab ini. Gimana ini? Siapa tadi yang tanya sih? Mbak Novia, gimana Mbak Novia? Mbak Novia bisa nunjukin data nggak? Yesus sama dengan YTFAV gitu misalnya, data pembandingnya, ayo. Jadi tentunya kita kan tidak mengatakan Allah itu Yod He Vav He, ya kan? Tidak ada yang mengatakan Allah itu Yod He Vav He. Tapi secara bahasa ini yang menerjemahkan ini adalah Van Dijk kalau nggak salah ke bahasa Arab. Makanya kalau kita lihat ini, ya. Itu kejadian. Ya. Kejadian berapa? Keluaran 3:15 nih. Keluaran 3:15. Oke, kita lihat Van Dijk ya. Keluaran kalau Van Dijk dia tulisnya Yahweh. Van Dijk. Tapi kalau nggak salah ini Alkitab Sabda nih. Bah, sama Ustaz. Ini ya. Ya, kita Coba, dibesarin Ustaz Taufi dulu. Sama ini Van Dijk ya. Ini Van Dijk. Nih ya. Keluaran 3 nomor 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Di sini wa qala Allah, pakai Allah. Wa qala Allah aydan li Musa hakadza taqulu li bani Israil Yahweh. Pakai Allah juga di sini nih. Bukan, Allah itu yang di depan. Yang Yahweh, ilahu abaikum. Yang jelas itu yang ini, yang terjemahkan ini, yang terjemahan ini, yang ini. Nah, ini juga jadi data Ustaz. Kok di sini kan kata mereka Allah itu ini, pakai Allah juga ternyata. Kan kata mereka Allah sama Allah beda nih. Nah, ternyata sama juga, pakai Allah juga. Van Dijk ini ya, bukan. Dan di sini jelas-jelas dia di sini Yod He Vav He nih. Kalimatnya katanya Yod He Vav He. Ini data ya. Jadi jangan berasumsi, asumsi nggak kepake di sini kalau asumsi. Iya. Ada. Kalau ini data saya ngerti itu. Maksud saya Tunggu dulu. Saya tunjukin lagi satu. Gus, besarin Ustaz Alwan Gus. Ini dari ya Allah ya Rob. Ini dari Halakhayomit ya. Bisa dibesarin? Ini dari Halakhayomit. Mana Gus Yonatan Andar ini? Udah dibesarin. Halakhayomit ya. Suruh Udin bisa nggak baca itu Ustadz Alwan Ustadz Wafi.
Coba Saya Udin Pluku buta Suntur, huruf Udin Yusuf Pluku Suntur PI. suruh baca itu, Udin Pluku Suntur. Yusuf PA, saya nggak bisa baca, saya buta huruf. Bentar ya, ini jatuh nih. Bentar. Saya buta huruf Yusuf PA. Kenapa ya? Kalau saya ada, kenapa Udin ini selalu kejang-kejang di rumah mana pun gitu. Ma'ana bikoriin. Kau Udin Pluku Suntur kau baca aja lah itu yang ditunjukin teman-teman. Lah, ana ma astati. Ana la astati an aqra hadha syai'un. Hadza syai'un, salah. Hadza syai'un. Maklum buta huruf Ustadz, maaf sekali. Ya, Kalau kita Nabi kan buta huruf. Muhammad tidak bisa baca, tapi kalau Yohanes sama Petrus itu idiot. Saya buta huruf Ustadz. Mohon maaf, saya manusia buta huruf. Tetapi saya jadi nabi YouTube. Jadikan intermezzo aja ya. Kalau Saifuddin ini masuk intermezzo. Saya tunjukkan data ya, yang tadi cuman nggak bisa diperbesar. Jadi tadi di Halakha-Yomit juga dijelaskan di situ. Ini website yang dipakai oleh orang Yahudi untuk sumber tentang kayak status tanya jawab gitu. Di sana juga ketika Hashem mereka kan nggak bisa sebut ya. Jadi begini, yang dilakukan orang Kristen itu adalah melakukan hibrid kepada Yod He Vav He. Itu mereka nggak mau sebutin. Yang menyebutnya Yahweh itu orang Kristen, Yehova itu Kristen, ya. Kemudian di mana dijadikan itu oleh orang Yahudi dianggap sebagai pelecehan atas nama. Kan kalau kita lihat arti itu dia tidak pernah disebutkan itu sama orang Yahudi, bisa sebutnya Hashem. Ketika di dalam Halakha-Yomit, dia langsung jelaskan bahwa Hashem the same meaning with Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikasih contoh Allah yishmalak atau Allah yirdalek. Itu ada contohnya di situ. Apa artinya itu Allah yirdalek? Itu sama dengan Hashem is with you. Gitu. Jadi secara bahasa jangan campur adukan pemahaman kami muslim dengan penggunaan bahasa. Itu tidak cocok. Tidak cocok begitu. Saya bisa tambahkan seperti itu. Siap, Ustadku, makasih banyak. Ustadz, ini kita kawinkan nih. Saifuddin Ibrahim dengan Rifa nih, cocok nih. Iya, tadi pertanyaan saya belum dijawab. Kalau memang kalian menganggap sosoknya sama, bisa nggak Muslim memanggil Allah itu Yahweh atau Elohim? Enggak begitu. Novia, nggak ada contoh dari Kanjeng buta huruf. Kenapa kalian nggak berani menyebutnya sebagai Yahweh? Kalau memang sama, udah panggil aja Yahweh. Tunggu. Ustaz Alwan saya kan. Kenapa? Yahweh itu. Saya ulangi supaya Ya, dia silakan, paham Ustaz. gitu. Katanya tidak dijelaskan, padahal dengan jelas kita tunjukkan di depan mata. Karena Istiamal begini, penggunaan itu kan dari nama. Itu jelas-jelas nama, sedangkan nama Allahnya Muslim itu Alif Lam Lam Ha. Itu kan jelas dua yang berbeda. Coba dengarkan dulu Ustadz Alwan Novia. Tugas kami hanya menjelaskan. Kau mau ikut pendeta sesat ini juga nggak apa-apa Ustadz kita kau. susah bicara sama orang yang mulutmu tidak memperhatikan data. Kan dikunci. datanya saya tunjukkan jelas loh ya. Unirifa, Yang mulutmu menggunakan dikunci. dengarkan Unirifa. dulu ya. Dengarkan dulu Pak Saifuddin. Di Bukan. dalam Halakha-Yomit itu Unirifa referensi itu Yahudi. mulutmu Oke? itu loh. Referensi Yahudi, ketika mereka menggunakan Bible berbahasa Arab, mereka menggunakan kata Allah di situ, pengenalan kata Allah. Di dalam terjemahan yang saya tunjukkan tadi, itu di Bible kamu, itu di Keluaran pasal 3. Di situ dipakai Yod He Vav He, diterjemahkan Allah. Itu data. Sekarang apa hubungannya mempertanyakan kepada orang Islam? Orang Islam tidak ada sangkut pautnya di sini. Kami tidak menyamakan Allah dengan Yod He Vav He, tidak ada di sini. Secara Berarti penggunaan kamu- bahasa mereka yang menyamakan itu.
Berarti kamu menggunakan kata Allah dalam Al-Quran merujuk kepada keluaran yang dipakai oleh keluaran Sama itu dengan Allah. begini, sama dengan begini Novi, saya tanya kamu dulu. Orang Arab Kamu Kristen. gini Bang, kamu Novi, merujuk kamu kepada- kalau ngerti, Dana Novi, Saya ngerti. kalau kamu mau Berarti membantah dia kawan, merujuk. bentar dulu, sebentar. Yang menyamakan Yod FAV itu kata Ustaz Awan itu bukan kami. Kami nggak kenal YHWH itu kami nggak kenal. Sorry ya, kita nggak kenal nama Tuhan yang namanya YHWH itu kita nggak kenal. Kita taunya Ustaz Wafi. Ya, kalau di dalam kitab kau ada tertulis YHWH, kau pun salah. Nggak ada orang Yahudi bilang itu Yahweh. Yahweh itu panggilan dari kata Yahweh, dewa yang di dewa pagan yang kemudian dijadikan Yove, Yabe. Nanti kutunjukkan kalau literaturnya. Nah sekarang kau dengarkan dulu Ustadku ngomong. Aku belum turun tangan, kenapa? Karena Ustadku masih santun ya. Kau kalau ngeyel, kau nggak bisa di sini karena kita butuh orang-orang yang mau mendengarkan. Ini Ustadku di sini loh. Aku aja diam loh kalau Ustadku ngomong. Jadi kalau kau nggak bisa menghargai Ustadku ngomong, mending kau tanya sama Pak Pendeta, kau ikut kau mulung kaleng sama dia ke Amerika itu. Atau kau mau ikut sama Pak Pendetamu itu yang tengoklah mulutnya entah kayak, aduh bentuknya udah gitu, astagfirullah. Kamu kalau ngomong, kamu perempuan, kalau ngomong yang beradab dikit lah. Kamu Loh, dengan ngapain aku beradab? pacak raja, Tanya sama, kamu tunggu. nggak ini, Kau betul. tanya sama pendeta kau, itu dia malah justru bahagia aku gitukan. Kau tengok tuh, saking dia senangnya aku gitukan. Nah, dari tadi itu dia main judul online itu dia tuh, dapat nggak katanya. Walaupun Yesus sudah ada, nggak dapat duit. Nah, silakan Ustaz Awan, kau dengarkan Ustadku ngomong dulu. Kau pun nggak ada adab sama Ustadku, lanjut Ustad. Kan kita pakai data ya. Yang menerjemahkan Yod HVV menjadi Allah itu memangnya di dalam Al-Quran atau di dalam Bible coba tadi? Yang saya tunjukkan tadi. Bible kan? Kan data. Jadi yang menyamakan Yod HVV dengan Allah itu orang Arab Kristen. Tadi di buku Satafi juga terjemahan Van Dijk. Ya, itu data kan, kira-kira yang menerjemahkan Yod HVV menjadi Allah itu orang waras apa tidak waras tuh? Orang punya ilmu apa tidak punya ilmu? Tanya itu sama Pak Saifuddin, dia punya Al-Kitabul Muqaddas, kan bisa di cross check. Satu. Yang kedua, saya tunjukkan data dari Khalakha-Yomit. Di Khalakha-Yomit dimunculkan juga datanya di sana kan, bahwa pengguna mereka menganggap nama itu terlalu suci, mereka tidak bisa sebutkan Yod HVV, mereka panggil dengan Hashem. Hashem in Middle Eastern sama dengan Yirda Alik. Yirda Alik. Allah Yismalak. Apa artinya itu? Hashem is with you. Jadi Arab, baik Arab Yahudi, Arab Kristen menggunakan pengganti Yod HVV dipanggil dengan Allah. Itu data. Jangan ada sangkut pautnya kami Muslim percaya tidak. Bisa tidak Tuhanmu disebut Hashem? Ini penggunaan bahasa yang menggunakan kamu, yang menggunakan orang Yahudi, kami yang disalahkan. Gitu. Assalamualaikum Ustaz Bang Zuma, Kanda Zuma. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Zuma. Mute-nya Bang, mute-nya Bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dinda Alwan, apa kabar dek? Sehat? Ya Alhamdulillah ala kulli khair. Kanda ini Assalamualaikum Bang Zuma. semua bertanya Waalaikumsalam. saya dari mana nih? saya hiatus agak lama nih. Silakan Kanda lanjut. Iya, tumben orang tua ini bertahan. Lihat saya. Udah sembuh dia rupanya. Biasanya kalau lihat saya itu kayak lihat malaikat maut, langsung menghilang dia. Kayaknya dia habis minum dia ini, habis mabuk kayaknya. Lagi main judul dia Bang. Oh, pantesan aja. Jadi gini teman-teman sekalian, di Indonesia ini itu lebih duluan Al-Quran tiba di Nusantara daripada Bible yang dibawa oleh penjajah Belanda dan juga Portugis. Jadi ketika Nusantara diajarkan mengenal nama Allah, kita umat Islam mengenal Tuhan yang menyatakan diri kepada Nabi Musa, kepada Abraham, kepada Adam alaihissalam. Runut diajarkan di dalam Al-Quran Allah, 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 Allah. Kemudian datang penjajah. Penjajah memperkenalkan Tuhan dari Roma, namanya Theos. Yang kemudian Theos ini menggunakan dua pakaian. Yang pertama menggunakan pakaian Yahudi,
yaitu Tuhannya Yahudi diambil di sana. Kemudian yang kedua, Tuhannya umat Islam juga diambil. Jadi Bible yang baru nongol di Indonesia dari penjajah itu mencoba untuk menggunakan Tuhannya umat Islam, dan pasti kita tahu bahwa mereka mengambil kitabnya Yahudi yang mereka sebut Perjanjian Lama, padahal itu adalah kitab Perjanjian Baru milik Yahudi. Nah, lalu kemudian mereka kembali melemparkan batu bola apinya tuh ke kita. Kenapa umat Islam itu tidak menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Yahweh, Yod-Heh-Vah-Veh, atau Hasem, atau Adonai? Kan ini pertanyaan lucu. Tuhan kita dari dulu, sebelum Kristen Katolik masuk ke Indonesia, Tuhan kita Allah. Nggak ada urusan dengan Tuhannya Yahudi yang mereka bawa ke sini. Mereka lah yang punya kewajiban untuk membuktikan apakah Tuhannya Yahudi yang keluar merangkak dari kubur. Itu. Apakah Tuhannya Yahudi keluar dari kubur pada hari ketiga? Apakah yang orang Yahudi sebut Hasem itu yang turun ke bumi dipotong nonotnya hari ke-8? Apakah Hasem sembahan Musa yang kemudian nenen sama wanita dewasa? Mereka yang punya kewajiban, jangan ganggu Allah. Allah kita itu adalah sembahan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itu sudah final di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah. Nggak ada yang bisa mengganggu gugat itu. Mereka lah yang punya kewajiban menjelaskan ke kita bahwa yang keluar dari kubur hari ketiga itu adalah sembahannya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka yang punya kewajiban. Apakah yang merangkak keluar pada hari ketiga dari kubur itu adalah sembahannya Abraham? Buktikan. Buktikan. Di mana orang Yahudi menyembah makhluk kuburan? Oke, saya jawab ya. Silakan. Silakan. Dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini kitabnya Musa ya. Saya sudah menekankan tadi Allah, nama Allahnya Musa itu YHWH ya. Nah, lalu di Markus 12 ayat 29, Yesus mengutip perkataan Nabi Musa atau kitab Nabi Musa yang berkata bunyinya sama. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai Israel, orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya Tuhan yang dirujuk oleh Yesus di Perjanjian Baru itu merujuk kepada Tuhannya Musa yang bergelar YHWH. Kitab yang abad ke-7 tidak ada menyebutkan YHWH dalam Al-Quran. Itu jelas nama yang dibenarkan oleh orang-orang Yahudi, yang orang-orang Yahudi pada yang mula-mula yang sebelum abad ke-7 itu, memang nama Allah mereka itu YHWH, panggilannya tidak ada yang lain, namanya itu nama yang kudus. Nah, di abad ke-7 Allah kalian mengklaim dalam surat Hud 11:10, Allah kalian itu yang bernama Alif Lam Lam Ha atau Allah mengklaim menurunkan Taurat kepada Musa. Ini Musa yang mana dan Taurat yang mana? Apakah ada dua Taurat Musa? Apakah ada dua Taurat? Ada dua Musa? Karena saya jawab. Allahnya Muhammad itu Alif Panjang Lam Lam Ha kali. yang menurunkan Taurat kepada Musa di dalam Udah, Al-Quran. jangan panjang-panjang, weh. Panjang kali kosong. Berarti Kalau kan yang Anda- punya Musa itu Islam sama Yahudi berarti, Bang. Kristen tidak punya, Bang. Ada Gus Wapi ternyata. Jadi gini, abad ke-7 Nabi Muhammad SAW diwahyukan kemudian tentang Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Sekali lagi, Allah, 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 Allah. Kemudian di abad ke-4 orang Barat memiliki juga kitab. Kok jadi teos? Tugasmu. Hasem, Adonai, El Gebor, El Shaddai, Adonai, Yod-Heh-Vah-Veh, El Jireh. Kok bisa berubah jadi teos? Berubah jadi Yesus. Ya Allah ya Karim. Sedangkan ketika Anda berbicara mengenai Nabi Muhammad menerima Torah. Kata Allah, musaddiqul lisanan Arabiyan. Jadi Torah itu diinformasikan lagi sebagai berita gaib kepada Nabi Muhammad dalam lisan Nabi Muhammad, yaitu lisan bahasa Arab. Gak ada masalah. Sedangkan kalau kami nih Islam yang saya katakan kepada saudari ini, Islam. Bagaimana kemudian nabi ketika Nabi Abraham, ketika keturunannya Nabi Yakub memberikan kemudian wasiat kepada keturunannya.
apa yang engkau akan sembah sepeninggalku? Apa kata anak-anak Nabi Yakub? Kalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilaha wahid. Tuhan yang satu. Lantas kenapa Kristen merubah Tuhan yang satu ini? Anda membaca Ulangan 6 nomor 4, Anda membaca Markus 12 dan seterusnya nomor 29. Tapi kenapa berubah jadi 3? Apa nggak cukup satu Tuhan aja? Kan terlalu serakah, harus 3. Satu aja udah cukup. Yahudi Tuhan cuma satu, Islam Tuhan cuma satu, ente 3. Terlalu rakus. Satu aja pun tidak cukup. Tuhan itu Anda tambah-tambahin. Keluar dari kubur jadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi Saifuddin. Kan lucu. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Sabar dulu. Jadi orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan untuk Saifuddin. Kan lucu. Bukankah orang Yahudi sudah punya Tuhan? Kenapa harus melantik orang yang dari kuburan jadi Tuhan juga? Ini PR buat kalian berdua. Semua Kristen di Indonesia, di dunia, dimanapun, belahan dunia manapun. Tak kasih, Anda harus jawab ini. Di dalam Kejadian nomor 17, nomor 6, dan nomor 7. Dengarkan baik-baik. Tuhannya Abraham mengangkat sumpah, yaitu perjanjian. Beret. Dia mengangkat perjanjian agung. Apa perjanjiannya? Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu, secara turun-temurun. Itu adalah perjanjian kekalku antara aku dan kamu, anak-anakmu dan keturunanmu, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka. Siapa yang berani dan siapa yang bisa, kekuatan apa yang bisa merubah perjanjian kekal Tuhan itu? Bahwa dia hakikat pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri kepada Abraham akan menjadi sembahan Bani Ismail dan Bani Yishak. Nah, sedangkan kalian ini Bani siapa? Ajaran Kristen itu dari Bani apa? Yang mengajarkan menuhankan makhluk yang keluar dari kubur itu Bani apa yang ngajarin itu? Bani Israel kagak. Bani Israel kagak. Bani Israel diajarkan menyembah siapa? Laisa kamitslihi syai', 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6. Lah kalian menyembah manusia. Yang ngajarin siapa? Itu dulu. Jadi saudari, ya, coba kau tanya orang tua ini. Apakah ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa membatalkan perjanjian kekal Tuhan Eloa Abraham, Eloa Yishak, Eloa Yakub? Bahwa dia bersumpah akan menjadi Tuhannya keturunan Ismail, keturunan Ishak. Ada yang bisa merubah itu? Sedangkan kalian menyembah Tuhannya Romawi kuno yang dibungkus dengan kata God atau Theos. Ingat, tidak ada hubungannya perjanjian lama kitabnya Yahudi dengan agama Kristen. Tak ada hubungannya sama sekali. Mereka hanya menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi untuk menutupi agama Romawi kuno, yaitu penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Demikian. Ya, berikan ada ayatnya kalau di dalam Al-Quran Muhammad mengutip perkataan Musa, Tuhan Allah kita Esa, Tuhan adalah satu. Dan yang sama seperti dikutip oleh Yesus, Tuhan Allah kita, Tuhan adalah satu. Tuhan itu Esa. Dan berikan, karena menurut kitab kalian, kitab Allah kalian itu menurunkan Taurat kepada Musa. Nah, di mana Taurat itu? Kenapa kamu selalu merujuk kepada kitab Yahudi atau yang kami pegang ini sekarang, Septuaginta yang sudah terjemahkan ke dalam bahasa Yunani? Di mana kitab Allahmu itu sekarang, yaitu Taurat yang diberikan Allah kepada Musa di abad ke-7? Adakah bunyinya sama dengan yang dimiliki oleh Yahudi sekarang? Mohon izin guru-guru saya jawab. Di dalam kitab yang kamu genggam itu, Ulangan 33 nomor 1, Musa meneguhkan hukum-hukum itu hanya kepada Bani Yakub. Itu adalah hak kepunyaan mereka. Nomor 4-nya, Torah itu adalah hak milik kepunyaan Bani Israel. Mazmur 147, nomor 19, nomor 20. Hukum Tuhan yang datang kepada Yakub dan aturan-aturannya yang datang kepada Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Terus kenapa Anda minta ke bangsa lain? Mereka punya hukum.
Dia yang punya kitab, dia yang punya ketetapan, dia yang berurusan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan kami. Kami hanya mendapatkan informasi. Wahai Nabiku Muhammad, aku memberitakan kepadamu bahwa dulu aku Tuhan pencipta langit dan bumi pernah berfirman kepada Nabi Musa. Itu aja. Kok Anda minta kitabnya ke kami? Yang lucu, Tuhan tidak pernah berfirman kepada orang Roma. Kenapa terjemahan kitabnya orang Yahudi ada di kalian? Dari mana kalian dapatkan kitab itu? Padahal itu adalah hak milik kepunyaan orang Yahudi. Jadi jangan Anda minta Taurat di kami. Taurat bukan untuk kami. Taurat itu untuk Bani Israel. Kami datang nih dengan logonya nih. Mana Taurat itu? Anda tunjukkan ini. Perjanjian lama. Kami tanya orang Yahudi, apakah itu Taurat? Bukan, kata mereka. Gimana dong? Ya. Ternyata Anda hanya mengambil terjemahan kitabnya orang. Habis itu Anda klaim kitab Anda, kan memalukan kalau gitu. Jangan kemana-mana dulu. Anda batalkan dulu Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Batalkan itu dulu. Bahwa Tuhan bersumpah dengan perjanjian kekal. Aku Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata, aku Tuhan Eloa Abraham akan menjadi sembahan Bani Ismail, Bani Ishak sebagai perjanjian kekal. Kau bantah itu. Iya. Sedangkan kalian itu pengikut orang Roma yang menyembah Theos, dewa Zeus, Hercules. Hercules dan Zeus kalian bungkus dengan menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi. Nggak make bagi kami. Oke. Di dalam kitab Kejadian yang kamu kutip itu, berikan ayatnya di dalam Al-Quran. Kalau memang kau meyakini bahwa Allahnya Muslim sama dengan Allahnya Yahudi, silakan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Itu jelas yang saya bacakan tadi, itu udah jelas itu. Buka. Apakah isinya sama? Buka aja, buka. Am kuntum syuhada'a is hadar Ya'qub al-maut. Tidak ada satu ayat Alkitab pun yang dicuri oleh kami. Karena apa? Perjanjian lama. Perjanjian lama itu berbicara tentang... Yang lain diam. Silakan lanjutkan. Silakan. Anda ngomong. Silakan. Ini memang orang ini memang jahat sekali mulutnya ya. Saya bilang yang lain diam, Anda yang bicara. Silakan. Lanjut. Tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang bisa dipercaya yang berkaitan dengan ketuhanan di dalam Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru. Kejadian 17 tadi coba bantah semua itu. Kebohongan itu ditimbulkan oleh seorang nabi. Jangan bicara berdasarkan kebencian. Yaitu nabi buta huruf. Jangan berbicara mengenai kebencian Anda. Kejadian 17 itu, Kejadian 17 nomor 6. Kejadian 17 6 nomor 7. Batalin dulu itu. Batalin dulu Kejadian 17. Dulu. Mana dalilmu untuk membatalkan Kejadian 17? Dengarin dulu. Yang ditanya oleh Novi itu, ada nggak ayat itu di dalam Al-Quran? Karena Nabi yang buta huruf itu tidak tahu apa-apa. Oke, saya bacakan dalilnya. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nyariin dulu monyet. Am kuntum kenapa kamu emosian? Susah di sana di Amerika, sulit hidupmu. Berat hidupmu di sana. Berat, terlunta-lunta kau di sana. Hah? Emosian. Saya minta Kristen sedunia batalin Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Revisi. Hilangkan itu. Bahwa aku berjanji, aku bersumpah, ini perjanjian kekal. Aku akan menjadi sembahannya Bani Ismail. Batalin itu dulu. Nah sekarang ada nggak di situ bersumpah aku akan menjadi sembahan orang Romawi? Ada nggak? Nggak ada. Ismail keturunannya Arab. Ishak keturunannya Yahudi. Romawi keturunan dari mana? Pura-pura aja dia emosi. Dia cuma mau kabur itu. Dia memang paling benci sama aku. Kejadian berapa? Kejadian 17 ayat berapa? Nomor 6 dan nomor 7. Kau batalkan itu. Batalkan itu, coba. Apa bunyinya di situ? Perjanjian kekal.
Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu. Secara turun-temurun, itulah perjanjian yang aku ambil antara aku dan engkau. Iya. Batalkan itu. Pertanyaan saya begini, Batalkan coba. kalau memang Allah yang di dalam abad ke-7 ketika Muhammad datang sebagai nabi membenarkan kitab Kejadian ini, harusnya ini tertulis di dalam Al-Qur'an. Kenapa Bahwasanya harus? Itu kitabnya Yahudi. Itu kitabnya Yahudi. Kenapa harus? Kamu standar ganda, kamu standar ganda Juma. Kamu kan mengklaim bahwa Kejadian 17 ini merujuk kepada Allahmu kan? Artinya begini, kalau memang ini merujuk Ini kepada aja yang Allahmu, kau pretelin. harusnya Kau pretelin perkataan Tuhannya ini, Yahudi, Tuhannya Islam. perkataan- Kenapa Tuhanmu kau tidak berani angkat? Yang keluar dari kubur itu. Apakah Tuhanmu yang keluar dari kubur itu adalah Tuhannya Abraham? Kamu nggak usah dulu menghina. Nanti bisa saya jawab. Kok jadi saya Kalau menghina? Kok jadi saya kalau menghina? kalau Tuhanmu memang kan yang Allah- keluar dari kubur itu kan. Sementara kalau kami menjelaskan, kalian tidak mau mendengarkan. Saya sudah katakan tadi, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 133 itu bukti bahwa Kejadian 17 itu adalah benar adanya. Kenapa kamu membenarkan Al-Quran lewat Kejadian 17 ini? Kan udah ku bilang samamu, Al-Quran lebih dulu masuk ke Indonesia. Kami sudah Islam duluan, baru datang kitab yang dibawa penjajah. Kalian aja yang bertanya, maka kami jelaskan. Lebih dulu Al-Quran. Islam sudah kuat di Indonesia ini, nggak ada Bible di bawah Belanda, nggak ada. Jadi Islam kitab masuk ke Kejadian Nusantara ini abad ke-8. Abad ke-8 Jadi Islam kamu masuk ke menuduh- Nusantara ini. Kami sudah Jadi menuhankan kamu menuduh- Allah tanpa ada kitab kalian itu. Dan dari penjajah itu nggak ada. Kamu menuduh kitab Kejadian ini kitabnya penjajah. Yang dibawa oleh Belanda apa rupanya? Ini bukan kitab Musa. Tunjukkan Aku satu tanya. orang Yahudi yang datang ke Indonesia bawa kitab itu. Ada. Gini Ada. loh, gini Juman. Nggak gini. ada. Kitabmu Coba, itu dibawa oleh turunkan dulu Belanda. tempernya. Turunkan dulu temper. Nah, Saya berbicara mengenai fakta. Suara saya memang kayak begini. Kamu mengklaim, ya Kok kan? saya mengklaim? Kejadian- Kau yang mengklaim bahwa yang keluar dari kubur itu Tuhannya Yahudi. Kok aku pula yang mengklaim? Kamu menuduh bahwa kitab Kejadian ini kitab penjajah. Tetapi kamu mengambil Lu kitab penjajah. Kejadian 17 Dengarkan. Ini Saya untuk bilang kitabmu itu dibawa oleh penjajah. Aneh kau ini. Kau kayak Paulus memang. Memang sudah tabiat kalian tuh mirip Paulus. Suka kali menghina, memframing, meleset-pleset. Saya katakan Al-Quran lebih dulu masuk ke Indonesia, baru penjajah ke Indonesia bawa kitab kau itu. Jadi kami berislam, kami menyembah Allah bukan karena kitabmu. Kalau kemudian Anda bertanya apakah sama, ya deritamu lah. Derita orang Yahudi kalau mereka mengklaim Tuhan kami sama. Kami enggak. Tuhan kami Allah. Selesai. Tanya saya gini, mana lebih dulu Tauratnya Musa daripada Al-Quran? Lebih duluan Tauratnya Musa, tapi lebih duluan Al-Quran Iya. di Indonesia daripada kitab yang dibawa oleh penjajah. Mbak paham juga? Gak ngerti Oke, juga? dari Kejadian 17 ini, Kejadian ini Tauratnya Musa atau bukan? Ya mana ku tahu? Mencret. Mana ku tahu? Kok mencret? Saya mengatakan mana ku tahu? Mau itu kitabnya Musa, mau itu kitabnya siapa? Yang jelas di situ tertulis. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu. Itu Musa punya kek, siapa punya kek, nggak urus. Kamu yang harusnya malu. Ternyata kitab yang kau genggam itu, dengar dulu. Kau yang harusnya malu. Kamu percaya kitab penjajah? Kamu Diam dulu, percaya kitab diam penjajah? diam dulu. Kamu percaya Boleh kitab diam, penjajah? Aku boleh tanya. diam, boleh Kamu diam. percaya nggak kitab penjajah? Saya percaya, Kenapa kamu memakai saya kitab percaya penjajah ini untuk adalah surat kabar. Ini adalah surat kabar yang dituliskan kemudian keterjemahan demi keterjemahan sampai ke Indonesia. Dan di kitab terjemahan ini tertulis kalau Tuhannya Abraham katanya nih mengangkat perjanjian kekal bahwa dirinya akan menjadi sembahan Ismail secara turun-temurun. Bantah ini kitabmu. Ini kitab Belanda kok bantah. Iya. Bantah Oke. dulu ini kitab Belanda ini. Bantah ini kitab Belanda. Ini kitabnya Belanda, bukan kitabnya iya, Yahudi. baik. Ah, Oke, bantah dulu. sudah, jadi standar. Oke. Oke, silakan Anda bantah. Kamu menuduh Kejadian ini kan kitab penjajah, oke? Mau Nah, ini kitabnya Belanda. Kejadian 17.
ya terserah, nggak apa-apa ya. Kitab Kejadian ini kamu pakai untuk membenarkan Allahmu di abad ke-7. Astagfirullahalazim, ya Allah, tulul. Tidak punya posisi. Saya sudah mengatakan, diam dulu, tulul. Kamu Saya mengatakan, diam, tulul. Tulul, diam, tulul. Mental penjajah, kau diam. Saya tidak mengatakan kami menuhankan Allah itu karena kitab ini. Saya mengatakan di awal, Islam di Indonesia sudah menyembah Allah dari abad ke-8. Penjajah membawa kitab ini nanti di abad ke-16. Paham? Paham sampai situ? Dari dulu, dari nenek moyang kami itu menyembah Allah. Penjajah datang mengatakan bahwa sembahan yang disembah oleh Yahudi itu adalah Yoteparve. Ada terjemahan Islam, kitabnya Islam kemudian berubah ikut-ikutan? Enggak seperti agamamu. Agamamu Kristen, berasal dari barat. Kitabnya Yahudi dari Timur Tengah. Kok bisa ada di sini? Apa hak menggunakan ini terjemahan kitabnya agama lain? Hah? Tuhanmu itu Theos. Bukan Yotevape, bukan Adonai. Tuhanmu Theos. Yang keluar dari kubur itu siapa? Kau pikir itu, kau tidak mau sentuh itu kan? Kau malah mengatakan saya menghina. Sekarang PR-mu adalah, dengarkan. Tugasmu adalah, dengar. Tugasmu adalah, kalau kamu tidak bisa membatalkan apa yang tertulis di dalam kitab Belanda ini, kau hapus dia, kau revisi dia. Karena di situ dia katakan, Abraham dengan Tuhannya mengangkat perjanjian kekal. Bahwa Abraham dan anaknya Yishmael akan menjadikan dirinya sebagai sembahan. Begitu juga keturunannya. Kalau Anda mengatakan ini bukan kitabnya Nabi Musa, siapapun punya kitab ini, batalin. Batalin. Habis itu kau bantah, Tuhannya Abraham bukan Tuhannya Islam loh. Baru top. Selama masih tertulis di sini, mau sampai mulutmu robek sampai kuping mengatakan tidak sama, kitab yang kau pakai mengatakan sama. Lu mau apa? Ayo, kau mau apa? Kitabmu sendiri yang mengatakan. Cuma itu mudah sekali lo bantahnya itu. Ya silakan. Silakan Anda bantah. Itu coba dibaca di ayat selanjutnya. Nggak ada di situ Tuhan Yahweh itu menjanjikan bahwa keturunan yang dimaksud itu adalah keturunan dari Arab. Oke, kamu baca kemudian dengar. Dibantah dulu. Saya lagi membantah kamu. Jangan takut, jangan goyang dulu. Santai itu sama santai ya, santai. Di sini katakan monisin adik-adik yang lain ya. Keturunan perjanjian kekal itu turun temurun itu adalah perjanjian tanah Kanaan. Sedangkan yang mendiami tanah Kanaan itu enggak ada. Itu bukan perjanjian tanah, itu perjanjian tentang sembahan. Itu ayat selanjutnya. Makanya jangan potong-potong ayat Alkitab. Itu ayat selanjutnya. Boleh kau bacakan endingnya di data nomor 23. Endingnya. Bahkan di data nomor 7 di ayat 17 23-nya endingnya langsung. Di ayat 17 dikatakan endingnya bahwa yang dimaksud dengan keturunan perjanjian kekal itu adalah Ishak. Enggak ada Ismail di sana, Zuma. Baca 23. Baca nomor 23. Oke, saya baca nomor 23. Oke. Iya, Dek. Hati-hati ya. Dulu bahwa iya, Dek. Baca nomor 23-nya, Dek. Baca, saya Dek. mau tekankan dulu. Baca. Adekku yang gantung baca nomor 23. Dimaksud dengan perjanjian kekal itu. Baca. Orang yang memiliki tanah Kanaan. Tidak ada di situ keturunan untuk yang memiliki tanah Arab. Oke. Silakan Anda baca nomor 23. Lalu yang di ayat 17 di sini dikatakan, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, baca nomor 23, Dek. Seorang anak. Baca nomor 23, Dek. Baca nomor 23. Itu melahirkan seorang anak. Ayo. Saya akan lanjutkan ini, saya pelan-pelan. Karena kami nggak bisa potong-potong Alkitab kayak kamu, Juma. Dan kalau dia tidak sanggup, teman-teman turunkan aja. Dia mulut besar aja ini. Saya sudah pernah hadapi dia. Jangan takut, Zuma. Saya tidak takut. Baca nomor 23. Kamu cuma berani lawan orang tua, Zuma. Kasihan kamu. Jangan cuma berani lawan orang tua kau. Pak Berkat,
Ini junior saya Pak Berkat, coba enggak dibaca dulu masalah. ayat Nah, 23. gini, Zuma ini berbohong memotong Pak ayat Birkat. Alkitab. Di situ Pak di Birkat. ayat 8 dikatakan bahwa yang dimaksud keturunan Abraham adalah yang menjadi perjanjian kekal itu adalah orang yang memiliki tanah Kanaan, bukan yang memiliki tanah Arab. Nggak ada di situ. Dengan semua orang Kristen, nggak ada di situ. Jangan mudah dipelintir oleh Zuma. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan bahwa perjanjian kekal yang akan Tuhan berjanji untuk selama-lamanya adalah keturunan dari Ishak. Nggak ada Ismail di sana, Zuma. Biar kau buka-buka itu nggak ada. Itu mudah dibantah itu. Nggak ada susahnya. Kalau kau potong ayat ya sulit. Karena bagi orang Yuda cuma dengar kau. Tapi kalau dia buka data, dia akan mengerti bahwa kamu sedang berbohong. Nggak bisa kok seperti itu. Nggak berani dia baca, teman-teman. Coba dibaca dulu Pak Birkat. Pak Baca, Birkat. saya sudah bilang saya akan Baca membaca. ayat Di sini dikatakan. 23-nya Pak Birkat. Nah, baca dari ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan di hadapanmu. Artinya di sini bahwa Ismail tidak diperkenankan oleh Tuhan. Tetapi Pak Pendeta. firman Pak Pendeta. melainkan Jangan istri marah-marah. Sarah yang akan melahirkan napas anak dulu. laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia. Menjadi perjanjian yang kekal untuk selama-lamanya. Nggak ada Ismail. Nggak ada Ismail. Sabar Pak Pendeta. Sabar. Nggak ada Ismail. Sabar dulu Pak Pendeta. Ada Itu Ismail tadi di ada sana. Ismail. Mati kau. Der. Sabar. Silakan Pemakan Bunda. babi dan penyembah makhluk kuburan ini so cantik. Kami Zuma. Sabar Allahu Pak Pendeta. Kau jangan Silakan cuma Bunda. berani sama orang tua Sabar Pak kau. Pendeta. Pak Pendeta, Kudus itu sabar. jamah hatinya. Jamah Sabar, hati Pak Pendeta. biar dia bertobat. Ya Kalau tidak ampun. pelintir saja, tampar dia. Dalam nama Pak Yesus. Pendeta. Pak Iya, Pendeta, jangan- sabar jangan Pak Pendeta. pelintir seperti di ayat Ya kita. ampun. Yahweh Elohim nanti pukul mulut kamu semakin hancur. Sabar Pak Pemakan Pendeta. babi, Sabar. pemakan babi, kau jangan terlalu sombong pemakan babi. Sabar. Saya Pak sombong Pendeta. karena Pak kamu Pendeta. memfitnah Alkitab kami mengatakan bahwa perjanjian itu diadakan kepada Ismail, sedangkan Alkitab tidak mengatakan demikian. Oke, saya baca Sabar, Pak. dalilnya. Kamu jangan cuma berani Pak sama Pendeta. orang Oke. tua Ya, sabar Pak kau. Pendeta. Saya baca dalilnya. Pak Pendeta. Giliran Kau nggak- saya, Kau tidak mau nangis, mendengarkan jangan saya. nangis, Cuma ada kasihan aku lihat cuma dia. Teman-teman Kau mau cuma- mendengarkan Pendeta. saya? Mau nangis Kau mau dia. mendengarkan saya? Ketawa. Kau mau Oke Pak mendengarkan Pendeta, saya? diam dulu ya. Diam Oke. dulu Pak Pendeta, biarkan Oke. dulu Bunda Juma yang menjawab. Silakan. Dengarkan. Sabar dulu, Dengarkan Pak Pendeta. saya. Silakan, Oke. Gurunda. Jadi teman-teman, orang ini tidak ada hubungannya dengan dalil kitab Kejadian karena dia adalah agama Kristen. Kitab Kejadian itu hanya berlaku bagi Bani Abraham. Di mana di situ Abraham perjanjian itu- untuk Ismail? Jangan dimut. Abraham itu ada anak Abraham itu ada dua. Gini, Pak. Ketakutan kalian nggak ada di sini Yang seperti pertama adalah Yismail, yang kedua dengan Ishak, gitu ya. Pertanyaan Nomor saya di mana 20. Tuhan berjanji kepada Ismail di situ? Di mana ayatnya? Ya udah, Pak Pendetanya diam. Ini Loh, Bang Juma makanya mau saya menjawab. minta bukti dari Zuma. Iya, Pak Pendetanya secara diam, ya eksplisit ampun. bahwa Pak perjanjian Pendeta, itu diberikan jangan kepada marah, Ismail jangan juga. emosi. Karena di situ tidak ada perjanjian dikatakan bahwa perjanjian itu untuk Ismail, melainkan untuk Ishak dan tanah Kanaan. Sedangkan orang Arab tidak sama sekali. Oke. Baik. Orang Arab tidak sama sekali, oke? Oke. Jangan nangis, santai, Juma, santai. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, perjanjian yang ada kepada Ishak itu perjanjian yang mana? Perjanjian kekal. Yang mana itu? Perjanjian bahwa Abraham dan Ishak itu adalah umatnya untuk selamanya, bukan tanah Arab. Nggak ada di situ. Silakan baca. Kenapa lari ke tanah Arab? Teman-teman, kok lari ke tanah Arab ya? Di situ yang dia bilang adalah bahwa yang perjanjian kekal itu adalah orang-orang yang memiliki tanah Kanaan yang akan dia berikan. Yaitu siapa? Di ayat selanjutnya sampai di ayat 20 tadi dikatakan siapa? Ishak, bukan Ismail. Nggak ada Ismail di sana. Bahkan Tuhan bilang, saya tidak berkenan dengan Ismail. Sampai Abraham bilang, Tuhan seandainya Ismail. Sampai Abraham ngemis loh. Tapi Tuhan bilang, oh enggak, itu tolakan, itu ditolak. Ditolak itu Zuma. Ismail itu ditolak. Nggak ada gunanya Dinda itu. Yonatan Nandar. Maaf.
Bisa tunjukkan data Jangan nomor takut 20. Zuma, jangan takut. Kau mulai goyang di sini. Karena Kau kamu diam, tidak bisa mulut, memperintir. mulut, Dan mulut, kita bagi mulut. orang-orang lemah. Mulut, Pak Pendeta, Pak Pendeta. mulut. Pak Pendeta Gantian. tolong dijaga ya. Kau kelihatan penguasaan emosi dirinya ya. sekali. Oh, saya emosi karena kamu memperlintir ayat Alkitab saya. Izinkan saya Begitu ngomong. juga kamu emosi kalau saya perlintir ayat Alkitabmu, ayat Al-Qur'anmu. Izinkan Tapi saya ngomong, boleh tidak nggak? pernah Pak Pendeta. memperlintir ayat Al-Qur'anmu. Uni, Saya emosi. Kalau kamu kemana nih? Uni, tapi selama kerja kamu nih. tidak Itu perlintir, bukan oke. kitabmu, Kita itu berbagi, kitabnya kita Yahudi. lihat apa Itu prinsip, kitabnya apa Yahudi. tafsirannya, seperti itu. Eh, Jangan kau tafsirkan itu kitabnya sembarangan. Yahudi. Saya najis Itu aku kitabnya di situ. Yahudi. Coba kalau saya tafsirkan saya najidat Kitabnya Yahudi itu bukan kitabmu. Itu bukan kitabmu. Itu Ya, tolong Tuhan dicatat, mengatakan Bang. bahwa kitab perjanjian Ini kenapa nggak adalah bisa untuk di-mute bagi semua ini? bangsa. Tuhan bilang apa kepada Abraham? Ah, Tuhan membilang kepada Abraham bahwa Abraham apa? Oke. Dinda, Dinda, tolong tunjukkan kejadian 17 boleh? perjanjian itu untuk seluruh bangsa. Sakit telinga saya, Pak. Dengar dulu. Aduh, Dimut-mut kayak bentar gini. dulu. Aduh, tenangkan kesurupan dulu. Tenangkan dulu Tuhan dalam lubang hidungnya ya. Oke. Saya kerucutkan permasalahan ya. Di data nomor 23, Ismail itu juga diberkati oleh Tuhan. Satu. Ismail diberkati oleh Tuhan. Kemudian anak Abraham yang mempraktekkan perjanjian kekal sebelum Isa itu adalah Ismail. Baca nomor 26-nya. Ayo. Malu. Bang Zuma, jangan Sabar dulu, jangan dulu masuk, jangan masuk. Kalau baca Jangan masuk dulu. Alkitab, Jangan masuk dulu. perlintir-perlintir Jangan masuk kayak dulu. gitu. Jangan masuk dulu. Baca Jangan dari masuk dulu. ayat di atas. Saudari Di Novia. sana di ayat di atas Tuhan tidak menerima Ismail. Udah jelas di ayat sebelumnya di atas. Dengarkan. Ayat Nomor selanjutnya itu Tuhan nomor hanya mengasihani 23, Ismail. nomor 23. Baca nomor 23. Bisa kau baca nomor 23? Ya bisa, tapi kita harus belajar dari Dengarkan. atas. Jangan kau Dengarkan. Kau baca. Saya mau dengar. Saya akan membaca keseluruhan. Silakan. Saya tidak memotong-potong ayat kayak Anda. Itu sengaja Anda cuma satu ayat supaya orang lain tidak Baca membaca. aja ya ampun. Baca. Tenangkan dulu roh Tuhannya. Saya sudah baca dari ayat awal sampai Baca. Oke, kita mulai dari ayat 17 ya. Kita mulai dari ayat 17 sampai 23. Silakan. Ini? Oke, Ya. kita mulai dari ayat 17. Iya, Saya akan silakan. open cam. Oke. Ya, saya Kau akan sudah open cam ini. Kau sudah open cam ini. Iya, Kenapa kau maksudnya jadi saya waras? akan- Kenapa saya nggak akan waras ini kau? hadapkan ke kamera ini ya. Ya, kita hadapkan di Silakan. kamera ini ya. Iya. Oke, kita mulai. Lalu tertunduklah Abraham, ayat 17 ya, dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, ini kata Abraham kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Di sini artinya bahwa Ismail tidak diperkenankan hidup di hadapan Tuhan. Nah, ini loh, Alkitab mengatakan ini sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Artinya di sini bahwa Ismail yang hidup di tanah Arak itu tuh diperkenankan hidup di hadapan Tuhan. Nah, ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, bukan Ismail, ya. Dan engkau akan menamai dia Ishak, bukan Ismail. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya, bukan keturunan Ismail. Nggak ada itu kamu salah, itu kamu memperintir. Nah, di ayat 20 tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Kenapa Ismail ini? Karena Tuhan mendengar perkataan Abraham, karena berbentuk belas kasihan. Karena bagaimanapun itu juga keturunannya, makanya Tuhan berbalas kasihan. Hanya sebatas belas kasihan. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Diberkati. Ia akan memperanakan 12 raja dan